Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 akuntansi. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran ekonomi bisnis. Untuk bab pertama, kita akan mempelajari permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan, dan sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi. Jadi, masalah apa saja sih yang dihadapi? Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi? Pertanyaan, barang apa yang akan diproduksi? Apakah barang primer, sekunder, tersier, atau ketiganya? Mana yang paling dibutuhkan? Berapa banyak dari masing-masing barang tersebut diproduksi? Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya? Pertanyaan, bagaimana memproduksinya berkaitan dengan masalah penggunaan berbagai sumber daya dan teknik yang akan digunakan dalam produksi. Yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan masalah menyalurkan atau membagi habis hasil produksi kepada para konsumen. Yang kedua, kita akan mempelajari sistem ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi. Pilihan terhadap sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara tergantung pada kesepakatan nasional negara tersebut. Biasanya, kesepakatan nasional berdasarkan pada undang-undang dasar yang dimiliki. Selain itu, falsafah dan ideologi negara juga sangat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Nah, apa sih arti dari sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah keseluruhan unsur-unsur kegiatan ekonomi yang membentuk jaringan-jaringan atau lembaga-lembaga yang sangat erat hubungannya satu sama lain sebagai alat, cara, atau jalan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmurannya. Sistem ekonomi biasanya disebut juga dengan sistem perekonomian. Jenis-jenis dari sistem ekonomi ada 4. Yang pertama, sistem ekonomi pasar murni, liberal atau kapitalisme atau bebas. Sistem ini didasarkan pada ajaran Adam Smith tahun 1729 sampai 1790. Ia berpendapat bahwa kemakmuran bangsa akan terjamin jika setiap orang diberi kebebasan untuk menentukan sendiri apa, berapa, di mana, dan bagaimana melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini banyak digunakan oleh negara-negara maju seperti
Amerika Serikat, Kanada, dan Swiss. Meskipun secara tidak keseluruhan, artinya di negara tersebut juga masih ada campur tangan pemerintah, walaupun secara tidak langsung dalam kehidupan ekonominya. Yang kedua, sistem ekonomi komando, sosialis, komunisme, terpimpin atau terencana. Sistem ini muncul karena golongan kapitalis yang dirasa sangat merugikan kaum yang lemah, seperti para petani dan pekerja. Sistem ini didasarkan atas ajaran Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Perekonomian yang baik akan terjadi apabila semua ditentukan oleh pemerintah pusat dan rakyat hanya menjalankan peraturan yang dibuat pemerintah. Dalam sistem ini, hampir semua kegiatan ekonomi diatur dan dilaksanakan pemerintah. Pihak swasta dan perorangan tidak mendapatkan kesempatan dalam berusaha, dan rakyat hanya menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sistem ini bertujuan untuk melindungi masyarakat banyak. Sistem ini banyak dianut oleh negara yang berpaham komunis, seperti Kuba. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang memadukan antara sistem ekonomi liberal dan ekonomi komando dengan mengambil kebaikannya dan mengurangi kelemahannya. Pada sistem ekonomi campuran ini, perencanaan di bidang ekonomi dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pelaksanaan kegiatannya sebagian dilakukan oleh pemerintah dan sebagian lagi oleh pihak swasta secara bersama-sama dan seimbang. Dengan demikian, pihak swasta mendapatkan kebebasan sampai pada batas-batas tertentu, dan pemerintah ikut campur melakukan regulasi. Dalam hal ini berlaku kebebasan, tetapi sifatnya terbatas. Yang keempat, sistem perekonomian di Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya yaitu kelangkaan. Yang pertama, kebutuhan manusia. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah
segala sesuatu yang diperlukan dan harus dipenuhi oleh manusia agar hidup layak. Sedangkan keinginan adalah hasrat yang muncul dari dalam diri manusia yang berusaha untuk dipenuhi. Tetapi apabila tidak dapat dipenuhi, tidak akan mengancam kelangsungan hidupnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Setiap manusia pasti akan mempunyai kebutuhan yang tidak akan sama dengan manusia lainnya. Hal ini dikarenakan setiap manusia memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia antara lain tingkat penghasilan, pekerjaan, perkembangan zaman, adat istiadat, pendidikan, agama dan kepercayaan, umur, dan kondisi alam. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan menurut subjeknya. Ada dua, kebutuhan individu. Kebutuhan individu atau perorangan adalah kebutuhan yang berkaitan dengan satu orang atau individu saja, atau kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi seorang saja. Kebutuhan individu yang satu berbeda dengan kebutuhan individu yang lain. Yang kedua, kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok atau masyarakat adalah kebutuhan yang digunakan untuk kepentingan kelompok atau masyarakat secara umum. Kebutuhan ini erat hubungannya dengan kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Contohnya, tempat ibadah, jalan, jembatan, pasar, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya ada dua. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani atau materi adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan jasmani atau fisik. Contohnya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan olahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang sifatnya psikis atau kejiwaan. Pemenuhan kebutuhan rohani ini dengan pemuas kebutuhan yang sifatnya abstrak. Pemenuhan kebutuhan rohani ini berkaitan dengan perasaan puas dan aman, tenang, tentram, dan damai. Contohnya, agama, rekreasi, pendidikan, dan sosialisasi. Yang ketiga, kebutuhan menurut intensitasnya. Nah, kebutuhan menurut intensitasnya ini
ada 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat hidup secara layak. Apabila tidak dipenuhi, maka manusia tersebut akan mengalami kesulitan. Contoh untuk kebutuhan primer, yang pertama, sandang, pakaian ini ya, pangan, makan dan minuman, dan papan. Papan itu tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang berada pada tingkatan yang kedua atau kebutuhan yang muncul dan pemenuhannya setelah kebutuhan primer. Contoh untuk kebutuhan sekunder antara lain televisi, sepeda, dan kulkas. Selanjutnya, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah adalah kebutuhan yang muncul dan pemenuhannya setelah kebutuhan sekunder. Kebutuhan tersier ini hanya dapat dipenuhi oleh orang-orang yang mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi. Contoh untuk barang tersier antara lain rumah mewah dan mobil mewah. Yang keempat, kebutuhan menurut waktunya. Ada 2 untuk kebutuhan menurut waktunya. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Jadi untuk kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak boleh ditunda-tunda. Penundaan dalam pemenuhannya akan dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Contoh, orang lapar membutuhkan makanan, orang haus membutuhkan minuman, dan orang sakit membutuhkan obat. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang maksudnya kebutuhan yang pemenuhannya tidak harus sekarang dan dapat ditunda, namun harus dipikirkan mulai sekarang. Contohnya, menyimpan padi untuk menghadapi musim paceklik. Itu ya, untuk penjelasan dari macam-macam kebutuhan manusia. Selanjutnya, alat pemuas kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan alat pemuas kebutuhan? Alat pemuas kebutuhan itu maksudnya sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan dapat berupa barang atau jasa. Materi selanjutnya yaitu kelangkaan sumber daya.
Yang pertama, kelangkaan itu apa ya? Kelangkaan yaitu suatu kondisi di mana jumlah kebutuhan manusia lebih banyak daripada jumlah sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut, sehingga untuk mendapatkannya diperlukan suatu pengorbanan atau biaya. Nah, di sini kita akan menjelaskan faktor-faktor penyebab kelangkaan. Ada 4. Yang pertama, jumlah kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan tersebut jumlahnya terbatas. Yang kedua, keterbatasan kemampuan dan kreativitas manusia untuk mengolah sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, sifat serakah yang dimiliki sebagian manusia mengakibatkan persediaan sumber daya alam akan cepat berkurang dan rusak. Yang keempat, jumlah sumber daya yang tersedia di alamnya jumlahnya terbatas. Itu ya faktor-faktor penyebab kelangkaan. Selanjutnya, usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk mengatasi kelangkaan dalam memanfaatkan sumber daya yang langka. Jadi, seiring perkembangan zaman yang semakin modern, manusia selalu berusaha untuk menambah dan meningkatkan alat pemuas kebutuhannya. Namun, perkembangan alat pemuas kebutuhan manusia masih kalah dengan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin banyak dan kompleks. Hal ini yang menimbulkan kelangkaan tidak akan pernah berakhir. Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, usaha-usaha yang dapat dilakukan manusia sebagai berikut. Yang pertama, memproduksi barang yang baru dengan alat produksi yang telah ada. Yang kedua, mengganti alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya sedikit atau harganya mahal. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang keempat, menyusun skala prioritas kebutuhan. Yang kelima, berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya sehingga dapat bertindak secara efektif dan efisien. Itu saja materi untuk bab pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.